Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan Misa Kudus hari Kamis Putih, memperingati perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, saya akan memberikan katekese singkat mengenai Misa Kudus. Jika Anda adalah orang yang suka membaca buku-buku rohani, mungkin Anda pernah membaca buku-buku karya Scott Hahn, seorang profesor teologi dan kitab suci di Ohio, Amerika Serikat. Dalam salah satu bukunya yang berjudul The Lamb's Supper, The Mass as Heaven on Earth, atau Perjamuan Anak Domba, Perayaan Ekaristi, Surga di atas bumi, Scott Hahn, seorang penginjil aliran Calvinis yang kemudian bertobat dan bergabung dalam gereja Katolik karena Misa Kudus, menulis dengan bagus tentang Misa Kudus yang dialaminya. Scott Hahn mengatakan begini: bila Yesus datang kembali pada akhir zaman, kemuliaannya tidak melebihi kemuliaan yang ia punyai saat ini di atas altar-altar dan di dalam tabernakel gereja-gereja kita. Allah ada di antara umat manusia saat ini karena Misa Kudus adalah surga di atas bumi. Di dalam Misa Kudus, kata Scott Hahn, kita telah berada di surga. Yang mengatakan demikian bukan saya atau banyak teolog yang sudah meninggal. Katekismus Gereja Katoliklah yang telah mengatakannya. Katekisme juga mengutip kalimat yang sama dari Konsili Vatikan II yang memengaruhi saya begitu kuat dalam bulan-bulan sebelum saya bertobat dan masuk gereja Katolik. Saudara, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1090 dikatakan begini: dalam liturgi di dunia ini, kita ikut mencicipi liturgi surgawi yang dirayakan di kota suci Yerusalem, tujuan peziarahan kita. Di sana, Kristus duduk di sisi kanan Allah sebagai pelayan tempat suci dan kemah yang sejati. Bersama dengan segenap bala tentara surgawi, kita melambungkan kidung kemuliaan bagi Tuhan. Teks ini, Katekismus Gereja Katolik nomor 1090, merupakan kutipan dari pernyataan para Bapa Konsili Vatikan II dalam konstitusi tentang liturgi suci nomor 8 yang diterangi oleh Kitab Wahyu. Berdasarkan pengajaran gereja sebagaimana tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1090 tersebut, Scott Hahn menegaskan, Misa Kudus adalah surga di atas bumi. Benar-benar merupakan berita yang sangat baik. Kita pergi ke surga saat kita menghadiri Misa Kudus. Ini bukanlah sekadar lambang, bukan sekadar metafora, bukan sebuah perumpamaan, bukan pula sebuah bentuk ucapan. Tetapi ini adalah kenyataan. Pada abad keempat, Santo Athanasius menulis,
Saudara-saudaraku terkasih, yang kita hadiri bukanlah perayaan yang sifatnya sementara, tetapi yang abadi, pesta surgawi. Kita tidak melihatnya dalam bayangan, tetapi menghampirinya dalam kenyataan. Surga di atas bumi, itulah kenyataannya. Saya menekankan, kata Scott Hahn, bahwa kita sungguh-sungguh berada di surga saat kita mengikuti perayaan Misa Kudus. Dan hal ini merupakan sebuah kebenaran, terlepas dari kualitas musik atau isi dari khotbahnya. Hal ini bukanlah untuk belajar melihat sisi positif dari liturgi yang tidak rapi. Juga bukanlah hal untuk menyetujui dirigen kor yang tidak peka akan tangga nada. Semua ini adalah tentang suatu kebenaran yang objektif. Sesuatu yang nyata seperti detak jantung di dalam tubuh Anda. Misa Kudus, saya maksudkan setiap Misa Kudus yang dipersembahkan adalah surga di atas bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ensiklik Ecclesia de Eucharistia atau Ekaristi dan hubungannya dengan gereja, Santo Paus Yohanes Paulus II menegaskan begini. Salah satu segi dari Ekaristi yang patut kita simak adalah dalam merayakan kurban anak domba, kita dipersatukan dengan liturgi surgawi dan menjadi bagian dari kawanan besar yang berseru, pujian bagi Tuhan kita yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kitab Wahyu bab 7 ayat 10. Sungguh Ekaristi adalah secercah penampakan surga di atas bumi. Ekaristi adalah seberkas sinar mulia dari Yerusalem surgawi yang menembus awan sejarah dan menerangi peziarahan kita. Berdasarkan pengajaran gereja tentang Misa Kudus, juga pengajaran Santo Yohanes Paulus II, dan kesaksian dari Scott Hahn, saya mau memberikan beberapa catatan. Pertama, pada perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya yang kita peringati setiap hari Kamis Putih, juga pada hari ini Yesus mengadakan sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ini selalu dirayakan oleh seluruh gereja Katolik sepanjang tahun, kecuali pada hari Jumat Agung dan Kamis Suci tidak dirayakan Ekaristi atau Misa Kudus. Kedua, kita pergi ke surga saat kita menghadiri Misa Kudus. Kita sungguh-sungguh berada di surga saat kita mengikuti perayaan Misa Kudus, dan hal ini merupakan sebuah kebenaran, kata Scott Hahn, sebuah kenyataan,
tentang surga di atas bumi, yang bagi saya sungguh merupakan kenyataan yang sangat menarik dan mengagumkan. Suatu malam, seorang anak muda mengantar saya pulang ke pastoran MKK. Dalam perjalanan pulang itu, anak muda ini bertanya kepada saya, "Romo, apakah Romo tidak bosan tiap hari misa?" Sejak saya ditabiskan sampai hari ini, saya tidak pernah merasa bosan mempersembahkan misa kudus. Kadang ada rasa capek, apalagi kalau dalam satu hari misa sampai 3 kali. Tetapi bosan tidak. Cinta akan Yesus, cinta akan Ekaristi adalah kuncinya. Kunci bagi setiap hati, sehingga tidak bosan mengalami kehadiran Yesus dalam misa kudus, kehadiran Yesus di surga di atas bumi. Ketiga, misa kudus adalah sebuah pesta surgawi di atas bumi. Oleh karena itu, ketika kita menghadiri misa kudus, kita perlu hadir dengan hati. Hati yang mencintai Yesus. Sehingga tidak ada rasa terpaksa atau sekadar datang ke gereja karena rutinitas. Keempat, kita perlu hadir dalam misa kudus dengan pakaian yang layaknya menghadiri sebuah pesta, yakni dengan pakaian yang pantas dan sopan dari segi estetika dan etika berpakaian. Baik pria maupun wanita dewasa, saya mohon jangan hadir di misa kudus dengan celana pendek atau celana 2/3. Saya katakan demikian karena beberapa kali saya melihat, kapan melihatnya? Waktu membagi komuni. Melihat ada umat pria dan wanita dewasa yang memakai celana pendek sependek lutut. Yang kelima, mari kita hadir dalam misa kudus dengan partisipasi aktif. Ikut menyanyi, ikut menjawab aklamasi, dan lain sebagainya. Singkat kata, jangan hadir dalam misa kudus sebagai penonton yang bisu. Seperti dikatakan dalam konstitusi tentang liturgi suci nomor 48. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perayaan Kamis Putih, perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya, yakni saat Yesus mengadakan sakramen Ekaristi, mari kita semakin mengasihi Yesus yang ditunjukkan dengan semakin rajin menghadiri misa kudus di
gereja. Kalau surga di atas bumi yang sungguh nyata bisa dialami dalam misa kudus saja tidak menarik Anda, apakah Anda juga tertarik untuk mengalami surga abadi? Mari kita renungkan. Selamat merayakan misa kudus, memperingati perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan memberkati.